dari faedah dari perkataan karamah tersebut. Karamah ini adalah sebuah hadiah ataupun sebuah tambahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada para aulia, pada orang-orang saleh, kepada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adamatuh. Karena kenapa? Karena orang-orang yang diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dicintai oleh Allah. Karena apanya? Bi amali, dengan amalnya, au bi salatihi, au ataupun dengan salatnya, au bi zikrihi ala nabi au ala rabbi, ataupun zikir kepada nabinya ataupun kepada Tuhannya. Di sini Allah memberikan namanya istimewaan, memberikan hadiah ataupun tambahan kepada umatnya. Karena ulama dikatakan oleh Rasulullah SAW, al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah warisan ataupun penerus dari nabi, penerus dari para anbiya. Karena kenapa? Tak kala kita ingin melihat bagaimana sifat-sifatnya para anbiya, bagaimana ketekunannya para anbiya, kita lihat para ulama. Karena kenapa? Karena di zaman kita itu tidak ada yang namanya kenabian. Kalau ada yang namanya nabi, itu namanya nabi palsu. Nabi palsu. Udah banyak yang namanya tenar yang ataupun viral di zaman sekarang, orang-orang ngaku-ngaku nabi, ngaku-ngaku Tuhan. Ini ada hal yang kebodohan. Hal kebodohan. Yang mana sudah dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya wa khatamur rasul. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khatim ataupun penutup dari para anbiya ataupun para rasul. Nah, jadi yang kita ketahui adalah 25 nabi. Akan tetapi Rasul Allah Subhanahu wa taala itu ada berapa? Ada 313. Tapi kenapa yang kita ketahui cuma ada 25? Karena 25 ini adalah yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang sangat diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala oleh para ulama ini adalah kenapa? Karena kecintaannya Allah kepada mereka. Tapi mereka mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala enggak segampang itu. Enggak segampang itu. Perlu proses yang tinggi. Perlu proses yang lama. Perlu mujahadah yang kuat. Perlu istiqomahan yang lama. Karena kenapa? Karena makna dari karamah itu ada dua definisi. Ada dua pengertian. Yang mana karamah zahir wa karamah batin. Yang mana dikatakan karamah ataupun kelebihan, keutamaan yang zahir yang nampak ataupun yang batin. Nah, apa karamah yang zahir ini? Karamah yang zahir adalah karamah yang nampak ataupun yang jelas. Yang jelas seperti kalanya seorang ulama bisa terbang ataupun ulama bisa jalan di atas air. Itu keutamaan, itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Kepada para aulia. Kepada para aulia. Memang kita mengatakan di sini kita tidak mengklaimkan kok bisa seperti ini. Ada sebab apa mereka seperti itu? Kenapa? Karena itu keagungannya dia. Diberikan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah cinta sama nih orang. Sama kayak kita cinta sama bini kita. Cinta sama calon istri kita ataupun istri-istri kita ataupun kekasih kita. Kita cinta sama istri kita, kita cinta sama anak kita. Kita berikan apa yang diinginkan. Bini kita minta, "Bang, bagi ini bang, bagi duit, mau ngapain? Mau beli ini, mau beli baju." Dikasih nggak? Dikasih. Sama kayak anak kita. Pace,
ataupun Pak, Papi, gitu. Minta duit, ngapain utang? Mau beli mainan. Seorang ayah akan memberikan kepada anaknya. Seorang suami juga akan memberikan kepada istrinya. Karena apa? Karena kecintaan. Diberikan kelebihan. Apa yang diminta diberikan. Sama seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para ulamanya. Cinta sama para cinta Allah kepada para ulama yang diberikan kelebihan. Seperti juga salah satu contoh ataupun pandangan dari garamah yang zahir. Seperti ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani. Pernah suatu saat seorang ibu mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani, mengatakan, "Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana wadi yu'allim ma'ak?" Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana wadi berta'allam ma'ak? Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, aku pengen anakku ini belajar kepadamu. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Marhaba, ta'al waladak." Syekh Abdul Qadir mengatakan, "Oke, marhaba, sini anak ente, anak pegang." Tak berselang lama, beberapa bulan, beberapa hari, beberapa minggu, beberapa bulan, datanglah seorang ibu ini kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan apa? Ingin menjenguk anaknya. Akhirnya seorang ibu ini melihat pada anaknya. Ini anaknya cuma apa? Cuma nyapu di depan rumahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian seorang ibu mengatakan, "Ya waladi, wahai anakku, lastak hajin syahah. Wahai anakku, kenapa engkau menyapu di tempat?" Gitu. Aku pengen engkau belajar ilmu agama, bukan membersihkan. Laisa lil hikmah. Bagaimana berta'allam ma'a Syekh Abdul Qadir, laisa lil hikmah. Aku pengen engkau belajar kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, bukan untuk khidmah. Bukan untuk hikmah. Akhirnya Syekh Umi ini, seorang ibu ini mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani. Di saat itu Syekh Abdul Qadir Jailani di rumah beliau itu sedang duduk di ruang tamu. Dan Anas makan ayam. Tiba-tiba seorang ibu ini mendatangi Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, laysa bikadza. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, laysa bikadza." Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa kau lakukan seperti ini? Bagaimana waladi berta'allam ma'ak, laysa lil hikmah ma'ak. Aku ingin anak ini belajar bersamamu, bukan hikmah bersamamu. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan kepada ibu tersebut, "Marhaba, oke, bismillah. Wahai, haba-haba." Seorang ibu ini disuruh duduk oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Idris, duduk engkau di sini bersama anaknya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani tersebut menyuruh anaknya ini ataupun muridnya ini apa? Untuk mengumpulkan tulang belulang yang telah dimakan dagingnya oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Akhirnya dikumpulkan oleh seorang murid tersebut. Akhirnya Syekh Abdul Qadir mengatakan, menyentuh tulang tersebut, mengatakan, "Qum bismillah. Bangunlah dengan izinnya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian dengan karamahnya ataupun kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, itu Allah mengabulkan omongannya, mengatakan yang mana dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, "Qum, bangunlah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala." Kemudian tulang belulang ini merangkak seperti mananya seekor ayam, yang mana tulang belulang tersebut mengeluarkan daging-daging, yang mana daging itu menjadi utuh, yang mana daging itu mengeluarkan bulu-buluan, yang mana saat itu pula ayam tersebut hidup dan loncat dari kering tersebut. Allahumma shalli alaihi. Itu doa dari Syekh Abdul Qadir Jailani. Kemudian Syekh Abdul Qadir mengatakan kepada ibu tersebut, apabila engkau ingin anakmu berta'allam idza baqa wala ta'allam suami kata Allah,
Apabila engkau pengen anakmu belajar bersamaku, usahakan anakmu bisa seperti ini dulu. Bisa seperti ini dulu. Jadi kita mengambil hakikat ataupun mengambil faedah dalam cerita tersebut, ini adalah keagungan ataupun ini bukan syirik, bukan syirik. Tapi ini adalah karamah ataupun hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan karamah tersebut juga ini oke, kita nggak usah heran lihat orang namanya bisa terbang, bisa jalan di atas air, dukun juga bisa, ya kan? Dukun juga bisa terbang, bisa jalan di atas air. Tapi bagaimana kita bisa membedakan ulama ataupun wali yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan siapa? Dengan para dukun. Kita lihat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia taat pada Allah Subhanahu wa taala? Apakah dia menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala? Karena kenapa? Karena di situ kita lihat bagaimana ketaatannya, keikhlasannya pada Allah Subhanahu wa taala. Itu wali. Itu wali. Beda sama dukun. Dukun dengan makhluk gaibnya Allah Subhanahu wa taala. Dibantu sama makhluk gaib. Bisa terbang, itu dibantu sama makhluk gaib. Dibantu dengan makhluk gaib, bisa diangkat, jadi terbang. Mereka juga semakin mau meninggikan ilmunya mereka saling mencaci ataupun menindaskan agama Islam. Ada yang menginjak Al-Quran, ada meludahi Al-Quran, ada yang mengencingi Al-Quran, banyak. Tapi itu para dukun yang mana ingin mendapatkan ilmu, tapi dengan menghancurkan agama Islam. Itu karamah yang zahir. Karamah yang zahir. Ada juga yang paling utama itu adalah karamah yang batin. Karamah yang batin itu adalah al-istiqamah. Al-istiqamah. Yang mana dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istiqamah khairun min alfi. Keistiqamahan ataupun sebuah rutinitas itu lebih afdal, lebih utama, lebih agung dibandingkan 1000 karamah. Lebih agung dari apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani. Karena kenapa? Karena Syekh Abdul Qadir itu bisa mendapatkan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala karena apa? Adanya istiqomahan di awal. Istiqomah, mujahadah itu kuat kepada Allah. Sholat itu tak pernah lepas. Beda sama kita. Sholat kita bolong-bolong, belum lagi terlambat. Beda sama para ulama. Di hatinya dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Hatinya dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mendapatkan sebuah hadiah dari Allah karena apa? Karena istiqomah. Kita lihat begini gampangnya. Kita nggak usah jauh-jauh mengambil kisah ulama yang beda, yang bukan di zaman kita, yang bukan di zaman kita. Kita mengambil contoh yang ada di depan mata kita, yang ada di zaman kita, yang Allah perlihatkan kepada kita. Siapa para ulama? Salah satunya Abu Habib Mahmud bin Umar bin Abdullah bin Musa al-Hamid. Beliau adalah salah satu orang yang mana? Yang belajar bersama Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Yang mana beliau belajar sebelum Habib Jindan, Habib Salih Al-Jufri, Habib Ali bin Abdul Hamid belajar bersama Habib Umar. Sebelum para ulama-ulama itu, mereka semua belajar bersama Habib Umar. Aku ya Habib Mahmud belajar duluan bersama Habib Umar bin Hafid. Hikmah sama Habib Umar bin Hafid. Karena apa? Karena hikmahnya, karena ketulusannya, menurut Allah Subhanahu wa taala. Allah beri namanya garamah. Apa garamahnya? Istiqomah. Allah beri namanya istiqomah kepada beliau. Apa istiqomahnya? Kita lihat. Yang kita pandang sekarang. Di zaman 2000, Abu Habib Mahmud itu merintis namanya majelisnya beliau.
Otomatis itu ibu-ibu ataupun bapak-bapak yang sudah lama menjadi anggota ataupun yang mengikuti majelisnya Habib Mahmud pasti sudah tahu bagaimana perjuangannya Habib Mahmud bin Al-Hani. Beliau merintis asal muasalnya ataupun permulaannya adanya majelis taklim. Asal muasalnya adanya majelis taklim di kota Makassar ataupun di Provinsi Sulawesi Selatan itu siapa? Habib Mahmud. Beliau pencetus pertama. Abangnya masih ingat di zaman 2007 itu abangnya masih kecil, masih nangis-nangisan. Itu Abuya Habib Mahmud itu bawa apa? Bawa koper. Bawa speaker. Di tangan kanannya, di tangan kiri Al-Bagir digendong, ditenteng. Itu jalan dari sini ke Masjid Raya. Jalan dari sini ke Masjid Raya. Untuk apa? Dari PT. Dari angkutan umum. Berangkat ke Pampang, daerah Pampang. Di situ Bu, Pak, nggak gampang dakwah di situ. Nggak gampang. Bayangin. Abuya ini apa datang sana dilempar namanya busur. Itu Abang menjadi saksi tersendiri. Abang menjadi saksi doa batin. Abu yang dilempar namanya busur, dihadang namanya parah. Itu parah bukan segini-segini, setangan itu parah. Siap menggal kepalanya Abuya. Tapi kenapa? Karena keikhlasannya. Karena keikhlasannya berdakwah, alhamdulillah diterima. Dan itu bukan sekali dua kali. Banyak yang namanya cobaan-cobaan. Yang mana juga gampangnya kita ambil contoh. Dulu masjid ini jelek yang minta ampun. Jelek yang minta ampun. Gak karuan apa semua segala macam. Lihat sekarang kita lihat. AC di mana-mana. Bercahaya di mana-mana. Karena kenapa? Karena keikhlasan. Jarang ada orang yang namanya ada istiqomah. Nggak ada yang namanya seperti Abuya Habib Mahmud. Setiap malam bikin maulid, memberi makan orang. Di setiap Jumat, setelah sholat Jumat dikasih namanya uang. Orang yang setelah sholat Jumat dikasih duit, dikasih makan lagi. Setiap hari raya dikasih sama duit. Kalau enggak dikasih open house langsung ke samping, makan sebanyak-banyaknya. Itu kenapa? Karena istiqomah. Ini istiqomah kita lihat. Belum kita lihat istiqomah yang dilakukan oleh Abuya Habib Mahmud di dalam. Dan Abagir menjadi saksi tersendiri. Apa yang dilakukannya, apa yang dikerjakannya. Bangun setiap malam, memunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada sebuah karamah yang diberikan kepada ulama. Dan diberikan pada seseorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hadiah namanya karamah. Jadi itu namanya definisi dari karamah. Definisi dari karamah. Dan juga dikatakan dalam Al-Quran, ala innal awliya la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para aulia itu ada orang-orang yang sangat takut, yang sangat takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena ulama yang takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sama kita melakukan dosa, melakukan maksiat zahir wal batin. Apa maksiat zahir? Apa? Kita melakukan perzinahan. Ataupun yang batin, apa yang batin? Kita gibir, kita namimah, kita gibah, namanya teman-teman kita. Itu adalah apa? Penyakit ataupun maksiat hati. Yang mana dikatakan innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak memandang namanya harta kalian. Dia memandang jabatan kalian. Allah tidak pandang itu. Yang Allah pandang adalah innallaha ila qulubikum wa a'malikum. Allah memandang siapa? Memandang hati-hati kalian, memandang hati-hati kita, dan memandang apa?
amal-amal kita. Ulama-ulama, Masya Allah, mereka diberi cobaan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan kemaksiatan, tapi mereka menganggap Allah memberi itu cobaan kemaksiatan agar apa? Agar melebihkan namanya cinta yang dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipergandakan mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipergandakan ketekunannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipergandakan yang namanya cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda sama kita. Kita melakukan kemaksiatan itu adalah asal muasalkan perzinahan. Kita melakukan kemaksiatan ya kita bodoh amat aja. Kita bodoh amat. Beda sama aulia. Aulia itu diberikan kemaksiatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka makin tekun namanya beribadah. Kita enggak. Kita dikasih cobaan, malah kita makin nyantai. Ini itu. Banyak deh. Berbeda dengan kita. Kita ada hamba yang hina. Sama seperti aulia, mereka ada hamba yang hina, tapi mereka bagaimana caranya membaguskan namanya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian ya. Dan insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang-orang yang selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar semua dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa juga tak kala kita angkat pantat-pantat kita di tempat ini, Allah kabulkan semua hajat kita. Allah hapuskan semua dosa-dosa kita yang lalu, yang sekarang, dan yang akan datang. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keimanan, dalam keihsanan, dalam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.